Nama saya Eli Dianitasari. Saya Yoni Arman. Saya Irwan Susanto. Kami dari Program Studi Ilmu Nutrisi dan Pakan mempersembahkan sebuah karya yang berjudul Jeritan Peternak Akibat Permainan Ulung Tengkulak. Kebutuhan pangan asal ternak merupakan salah satu penunjang protein hewani untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Produk asal ternak ini memiliki berbagai manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komoditas ini terdiri dari komoditas ternak ruminansia, yakni ternak sapi, domba, dan kambing, serta ternak unggas, yakni ayam, itik, dan entok, baik produk mentah maupun produk olahannya, serta limbah hasil peternakan yang bernilai ekonomis. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, permintaan produk peternakan akan terus mengalami peningkatan. Adanya perkembangan ekonomi masyarakat, serta perubahan gaya hidup sebagai akibat arus globalisasi dan urbanisasi menuntut ketersediaan produk peternakan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi peluang yang sangat baik untuk mengembangkan industri peternakan di Indonesia. Industri peternakan sendiri merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional, didukung dengan pemenuhan produk peternakan yang menjadi salah satu prioritas utama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan studi teratur yang kami laksanakan dengan memadukan teori dan gagasan melalui data penelitian dan referensi terkait komoditas peternakan, kami menemukan salah satu akar permasalahan dari distribusi produk peternakan. Supply chain produk peternakan yang terlalu panjang menjadi permasalahan yang sering dialami di industri peternakan. Hal ini terjadi karena harga yang sering dipermainkan oleh tengkulak untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak, sehingga tak jarang merugikan para peternak. Berikut adalah kumpulan berita permainan ulung para tengkulak. Harga ayam anjlok, Menteri Pertanian menduga ada permainan nakal tengkulak. Peternak ayam di Lamongan menduga, tengkulak jadi penyebab mahalnya harga telur. Rantai distribusi ayam sangat panjang, jadi penyebab perbedaan harga di kandang dengan di pasar. Tengkulak atau belantik sapi di Lamongan, hasut peternak demi keuntungan pribadi di masa PMK meningkat. Pemerintah Kabupaten Lamongan dipusingkan dengan belantik sapi yang bergentayangan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar meminta peternak untuk batasi belantik masuk kandang. Berikut kami tampilkan video hasil wawancara beberapa stakeholder di bidang peternakan. Dalam peternakan itu biasanya terkendala pakannya, Pak. Jadi kebanyakan di sini itu di warga kami masih peternak tradisional. Jadi setiap hari mengarit. Kenapa? Karena masyarakat itu belum terbentuk, belum terpikirkan oleh mereka untuk menyediakan tanaman pakan sendiri, sehingga mereka harus ngarit setiap hari. Itu kendalanya. Kalau dari tata kelola niaganya gimana Pak? Mulai dari penjualan sapi, terus apakah sudah ada penjualan hijauan segala macam, sudah mau tetap niaganya? Ya, kalau khusus di kami, Pak, artinya di yang kita kelola itu kita juga sudah memproduksi pakan ternak, hijauan pakan ternaknya. Terus untuk pemasarannya juga sudah kita pasarkan dengan baik. Terus untuk ternaknya untuk marketingnya, pasarnya juga di sini banyak belantai, Pak. Namun di sini kita telah berpikir bagaimana caranya supaya tidak kena belantai. Artinya untuk memutus mata rantai, kita bermitra dengan salah satu rumah potong hewan. Itu untuk yang hari-hari biasa. Tapi ketika hari Idul Kurban, itu kita sudah punya langganan-langganan yang untuk mereka berkorban. Kalau untuk harga pasar gimana Pak? Siapa yang menentukan Pak? Atau berdasarkan apa? Performa ternak, tinggi ternak hanya dari pengamatan atau seperti apa Pak? Ya, tergantung kita masuknya ke pasar mana. Kalau kita masuk ke pasar rumah potong hewan itu kiloan biasanya.
Jadi tidak melihat performa ternak tapi berdasarkan timbangan. Tapi kalau kita masuk ke yang untuk kurban itu performanya dilihat juga. Performa ya. Iya. Kalau untuk ini Pak, biasanya penjualan ternaknya itu ternak hidup apa sudah jadi produk Pak? Misalkan kayak sudah jadi daging atau jadi bakso kalau di sini Pak? Ya sementara ini masih jual hidup. Ternak ya, jadi ya jual hidup di sini ya. Ya. Terus kalau tadi kendala yang dihadapi dalam penjualan tadi ya masih ada belantik ya Pak. Iya. Tapi kalau pemasaran sudah jelas pemasarannya sudah ada konsumennya. Sudah Sudah ada ya, sudah ada Iya. pelanggan tetap ya. Ya. Nah kalau yang ini Pak, untuk mungkin Bapak ada saran untuk solusi menghadapi yang kayak ada tengkulak atau yang tadi yang semacam itu gimana Pak? Sarannya gimana Pak? Ya, ini untuk memutus mata rantai yang bisa dikatakan tadi belantai, ini kita membentuk suatu badan usaha milik petani, yaitu BUMP, yang mana kita akan mengakomodir dari peternak-peternak itu nanti kita jadikan satu, jadi marketnya kita bantu nanti. Oh berarti ada idea kayak semacam apa namanya tuh? Mitra ya, gitu. ada kemitraannya Iya. Pak. Kalau kedepannya mau harapannya seperti apa Pak? Harapan Peternak, di peternak ya, kedepannya seperti mulai dari pakan, mulai dari tata niaga ini seperti apa? Ya, harapannya tentunya dari kami mewakili masyarakat umum, peternakan umum, seperti program pemerintah ini dilanjutkan, artinya bagaimana caranya untuk mensosialisasikan supaya peternak-peternak itu mau mempunyai mau tanam rumput, karena apapun peternakan itu sumbernya dari pakan. Ketika mereka sudah mempunyai stok pakan, maka peternakannya akan lebih sukses daripada yang belum mempunyai stok pakan. Gitu. Lanjutkan saja programnya. Yang gitu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan Pak Yone. Jadi kendala utama di peternakan itu yang pertama di pakan. Maka dari itu ini kita bikin stok pakan, gudang pakan, bahasanya bank pakan Pak. Jadi ini kita bikin silase, kita awetkan. Jadi ketika kita sudah pakannya sudah stok banyak, ini juga awet, mampu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga peternak itu tidak harus setiap hari. Gitu. Ini udah sampai dijual Pak? Ya. Sudah jual ya? Sudah ada Pak? Berapa Pak kalau boleh tahu per kilonya? Ini sementara ini yang model silase seperti ini 1.600 per kilo. Itu pun sebenarnya banyak yang order, namun kita masih terkendala untuk produksinya belum maksimal. Oke. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi atas wawancaranya. Ya, Semoga sukses Pak. Amin. Berikut video wawancara dengan unsur pemerintah tentang permainan tengkulak. Nama saya Dinta Rahmi, dulu pernah bertugas jadi koordinator di Taman Ternak Kelinci Balai Tambang. Nah itu tanggapan Ibu seperti apa untuk peternak ya? Sarannya seperti apa agar tidak harga ternaknya diatur oleh belantik tersebut? Mungkin ada saran Bu? Kalau yang sesuai sama pengalaman yang kami lakukan di Balai Pembibitan Kelinci waktu itu kan memang dari bakul ya, kalau kami nyebutnya itu datang itu sudah punya harga sendiri, jadi kita tidak bisa menentukan harga. Kita kalahnya di situ memang. Jadi kita berusaha untuk memotong rantai penjualannya untuk langsung ke konsumen. Jadi supaya harga yang kami pasang itu sesuai harga permintaan kami gitu. Caranya itu dengan kita memasarkan langsung lewat sosial media. Kita waktu itu menggunakan sosial media, ada bermacam cara yang kita tempuh waktu itu, pakai Facebook bisa, pakai Instagram bisa. Itu waktu itu ada beberapa segmen ya. Saya ada Balai Pembibitan yang di Kelinci itu segmennya lebih banyak ke Instagram memang, karena agak ke ini ya hias. Nanti kalau untuk yang kalkun waktu itu saya juga pernah pegang itu segmennya di Facebook. Jadi tergantung nanti jenis ternaknya itu apa, biasanya kita lihat komunitasnya banyak di mana. Nah pemasarannya lewat sosial media yang banyak digunakan komunitas itu. Gitu. Baik, kalau dari Ibu pemerintahan
untuk pemerintah sudah itu ya Bu, giat melakukan pembinaan intensif ya tentang kepada peternak Bu ya, tentang proses tata niaga ternak ini Bu ya. Kalau pembinaan sudah, cuma memang karena kendala seperti keterbatasan SDM-nya, biasanya peternak cenderung lebih memilih memang yang lebih gampang didatangin sama tengkulak gitu. Kalau anjuran sudah diberikan, ya nanti biasanya nanti kalau mereka sudah dirasakan manfaatnya, biasanya nanti ngikutin, jadi harus ada yang satu yang nyontoh dulu gitu. Oh gitu Bu ya. Baik, emang kendalanya di peternaknya Bu ya, untuk tingkat pemahaman teknologinya masih berkurang Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas sarannya dan pendapatnya tentang proses tata niaga ternak di peternak ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Solusi dari masalah sosial permainan tengkulak yang meresahkan ini: pertama, melibatkan peran saintis melalui inovasi Sekolah Peternakan Rakyat. Sekolah Peternakan Rakyat atau SPR merupakan konsep konsolidasi peternak rakyat melalui jalur belajar bersama tanpa mengenal batas umur dan tempat, berbisnis secara kelompok, dan dalam satu pintu manajemen. Keberhasilan program SPR diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang telah digariskan dalam rencana strategis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang mencakup peningkatan produksi, peningkatan daya saing peternakan, dan peningkatan kesejahteraan peternak. Sehingga dengan tercapainya sasaran program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat akan menyokong kedaulatan pangan nasional yang tertuang dalam nawacita, sekaligus mempersiapkan usaha peternakan Indonesia dalam menghadapi berlakunya pasar bebas ASEAN atau yang lebih dikenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Sekolah Peternakan Rakyat Institut Pertanian Bogor ini telah dimulai pada awal tahun 2013. Tujuan daripada didirikannya SPR ini adalah untuk mencerdaskan para peternak-peternak kecil yang memiliki rata-rata 2-3 ekor. Mereka akan diajari berbisnis secara kolektif. Oleh karena itu, efisiensi dan produktivitas menjadi kata kunci. Nah, dalam SPR ini, untuk mencerdaskan mereka secara kolektif, kita meminta para peternak mengumpulkan minimal 1.000 indukan sapi di satu desa atau 2 desa atau 3 desa. Yang penting minimal ada 1.000 indukan sapi. Dikumpulkan itu yang ideal, tetapi kalau belum bisa juga dikandangkan di masing-masing. Intinya para peternak diajari bagaimana secara teknis maupun secara bisnis mereka dapat mengembangkan usaha peternakan secara lebih profesional dan lebih menguntungkan. Nah, saat ini PB dengan komunitas-komunitas SPR seperti itu yang per SPR punya 1.000 indukan sapi, ini IPB telah memiliki sekitar 20 SPR binaan. Di situ para dosen dan mahasiswa turun mengajari para peternak secara teknis maupun non-teknis. Setiap tahun 2-3 kali mahasiswa mengajari mereka. Mereka berinteraksi dengan sesama peternak. Harapannya para peternak nanti mempunyai rasa percaya lebih tinggi lagi, dapat berbisnis dengan lebih menguntungkan, dan produktivitas ternak pun juga akan meningkat. Ini harapan yang kami inginkan ketika SPR nanti mengajari mereka selama maksimal 4 tahun. Solusi kedua adalah kehadiran dan keberpihakan pemerintah pada peternak melalui upaya stabilisasi pasokan dan harga komoditas peternakan, serta perbaikan tata kelola kebijakan pangan hasil peternakan Indonesia. Toko Tani Indonesia Center menyerap produk peternak dan mendistribusikan komoditas peternakan ke konsumen, serta membuka kemitraan dengan outlet Toko Tani Indonesia Baru dan pelaku usaha pangan lainnya. Dulu ya susah. Ini adalah salah satu program Karena kebijakan pemerintah yang pro peternak. Memelihara 2-3 ekor sapi. Kemudian kalau mau mengembangkan usaha harus kerjasama dengan pihak pemodal. Itu pun kita harus bagi hasil 50-50. Nah, ini sangat merugikan bagi
peternak kita gitu. Awal saya dulu peternak, saya ragu karena saya tidak punya modal. Pada awalnya semua ketua kelompok ini merasa tidak berani, takut meminjam uang di bank. Sekarang ini ada solusi gitu. Ketika kita kesulitan mengembangkan modal, tinggal ajukan KUR, kredit usaha rakyat. Bunganya ringan, kemudian bisa kita bayar setelah panen. Dibantu oleh pemerintah AUTS, Asuransi Usaha Ternak Sapi. Ketika sapi kita mati, kita bisa mendapatkan uang pertanggungan sebesar 10 juta. Dan itu bisa kita pakai lagi untuk mengembangkan usaha peternakan sapi yang kita jalankan. Saya mulai ikut beternak dengan teman-teman mendapatkan program Dana KUR ini mulai tahun 2017. Bahkan kami yang pertama kali untuk menerima program KUR ini. Dan kami peternak juga menjamin mungkin bisa membeli yang indukan kembali dengan untung dari dana yang kita pinjam di Dana KUR. Saya mengenal mereka. Mereka ini peternak tangguh dan saya mendampinginya setiap hari. Dengan adanya KUR ini, masyarakat bisa terbantu dan saya jamin mereka peternak-peternak yang hebat. Sebagai dokter hewan, tugas kami akan selalu memastikan bahwa sapi dari peternak tersebut selalu sehat dan bebas dari penyakit. Karena aku sangat membantu bagi peternak gitu. Senang dengan adanya KUR ini. Teman-teman yang tidak biasa beternak, takut untuk beternak, sekarang sudah bisa beternak. Itu banyak nasabah KUR itu yang berangkat naik haji. Dia berhasil dalam beternak. Jangan takut beternak. Ambil KUR sekarang, bayar setelah panen, enak kan? Asuransi, lanjut! Solusi selanjutnya yaitu memanfaatkan Lively teknologi seperti merupakan media sebuah sosial platform dan untuk marketplace. jual beli serta jasa pengantar khusus untuk produk peternakan yang berbasis aplikasi Android. Lively ini menyediakan suatu marketplace untuk para peternak kecil menjual produknya serta memfasilitasi juga jasa pengantaran untuk produk yang akan dikirim tersebut. Lively memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Adapun keunggulannya yaitu satu, marketplace yang berbasis IoT atau Internet of Things. Kedua, adanya penggunaan shipping box dengan menggunakan spesifikasi khusus sehingga kesegaran tetap terjaga selama dalam perjalanan. Selanjutnya, dapat mengurangi supply chain sehingga keuntungan yang diterima oleh peternak lebih besar. Dan yang terakhir adalah mengurangi campur tangan dari adanya tangkulak. Berikut merupakan desain dari aplikasi Lively. Pada slide ini menunjukkan desain interface dari aplikasi Lively yang berisi prosedur untuk mendaftarkan diri atau prosedur untuk melakukan proses login ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya, pada slide ini berisi fitur utama yang ada pada Lively, yaitu sebuah marketplace untuk transaksi jual beli produk peternakan yang berisi fitur produk kami, booking, dan real-time tracking. Selain itu, juga terdapat fitur yang berisi proses pengiriman produk oleh para kurir dari Lively serta jarak tempuh dan kalkulasi dari harga menggunakan aplikasi ini. Salah satu perbedaan antara marketplace Lively dengan aplikasi yang lain adalah adanya jasa pengiriman khusus yang disediakan oleh Lively untuk mengantarkan produk yang akan dikirim dengan menggunakan bantuan shipping box dengan spesifikasi khusus. Adanya penggunaan shipping box ini berfungsi untuk menjaga kesegaran agar tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Hal tersebut karena adanya penggunaan ice pack gel serta active pet di dalam shipping box untuk memperlambat pertumbuhan mikroba
sehingga efek penurunan mutu dapat dikurangi. Demikian persembahan dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.